Halo Sobat Kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari grup 1A. Dengan saya Arjuna Pramana dengan NIM 20. dan saya Kiki Putri Satya Pratama dengan NIM 4. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai konfigurasi elektron. Simak video berikut ini ya. Mari kita belajar. Capaian pembelajaran kali ini, peserta didik mampu mengamati struktur dan interaksi partikelnya. Sehingga tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa mampu menganalisis konfigurasi elektron berdasarkan konfigurasi elektron. Yang kedua, siswa mampu menentukan konfigurasi elektron berdasarkan teori atom Bohr atau kulit. Yang ketiga, siswa mampu menentukan konfigurasi elektron berdasarkan teori atom mekanika kuantum atau subkulit. Dan yang terakhir adalah siswa mampu menjelaskan dan menerapkan aturan konfigurasi elektron, yaitu prinsip Aufbau, kaidahan, dan larangan Pauli. Sebelumnya, kita harus mengingat kembali nih, struktur atom itu terdiri dari apa aja ya? Jadi, struktur atom itu terdiri dari 3 bagian teman-teman. Yang pertama ada neutron. Neutron adalah partikel yang bermuatan netral. Neutron memiliki massa yang sedikit lebih besar daripada proton. Dan dapat kita ketahui neutron ini terletak pada inti atom. Dan yang kedua ada proton. Proton adalah partikel yang bermuatan positif. Proton memiliki massa yang sedikit lebih kecil dari neutron. Dapat kita ketahui juga proton ini terletak pada inti atom. Karena penyusun inti atom adalah proton dan neutron, maka proton dan neutron dapat disebut dengan nukleon. Dan yang terakhir adalah elektron. Elektron merupakan partikel yang bermuatan negatif. Sejatinya, elektron merupakan partikel bermuatan negatif yang berputar mengitari inti atom. Gambar mudahnya, inti atom dianalogikan sebagai matahari. Nah, elektron itu dianalogikan sebagai planet-planet yang berputar mengelilingi matahari. Elektron adalah partikel subatom yang bermuatan negatif dan umumnya ditulis sebagai E. Elektron tidak memiliki komponen dasar ataupun substruktur apapun yang diketahui, sehingga ia dipercaya sebagai partikel elementer. Selanjutnya, kita akan memasuki materi konfigurasi elektron. Sebelumnya, kalian sudah tahu apa sih konfigurasi elektron itu? Konfigurasi elektron adalah susunan elektron di dalam atom untuk memperkirakan letak dan orbital elektron-elektron dalam atom suatu unsur dapat digunakan konfigurasi elektron. Tahu nggak sih, konfigurasi elektron dibagi menjadi 2 jenis. Jenis konfigurasi elektron yang pertama adalah konfigurasi elektron kulit berdasarkan model atom Niels Bohr, dan yang kedua adalah konfigurasi elektron subkulit berdasarkan model atom mekanika kuantum. Yuk kita pahami lebih lanjut. Konfigurasi elektron kulit ditemukan oleh Niels Bohr. Oleh karena itu, konfigurasi ini dapat disebut sebagai konfigurasi elektron Bohr.
Menurut Bohr, elektron akan berputar mengelilingi inti pada lintasan tertentu dengan tingkat energi yang berbeda. Lintasan tersebut dikenal sebagai kulit atom. Berdasarkan teori ini, elektron harus diisi dari tingkat energi yang paling rendah. Yang pertama yaitu K, L, M, dan N. Banyaknya elektron yang mengisi setiap kulit mengikuti rumus 2N pangkat 2. Dengan demikian, elektron maksimal pada kulit K yaitu 2 elektron, pada kulit L yaitu 8 elektron, kulit M adalah 18 elektron, dan kulit N ialah 32 elektron. Perhatikan soal berikut. Unsur Ca memiliki nomor atom 20, maka konfigurasi elektronnya adalah: yang pertama, kita isi elektron sesuai dengan kulit atom dan sesuai dengan daya tampung maksimum elektron, tetapi jangan sampai berjumlah 20, sehingga pada konfigurasi elektron Ca ialah 2, 8. Karena elektron tersisa 10, sedangkan kulit ketiga mampu menampung 18 elektron maksimum, sehingga 10 kurang dari 18. Maka pada kulit ketiga kita isikan 8 elektron dan 2 elektron tersisa kita isikan pada kulit selanjutnya. Maka konfigurasi elektron Ca adalah 2, 8, 8, 2. Konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Konfigurasi elektron ini bersifat lebih kompleks dibandingkan konfigurasi elektron kulit. Konfigurasi ini menekankan pada kebolehjadian ditemukan elektron pada tingkat subkulit atom. Di tingkat subkulit terdapat orbital, yaitu tempat mungkin ditempati oleh elektron. Orbital dibagi menjadi 4, yaitu orbital S, P, D, dan F. Ini adalah gambar urutan tingkat energi kulit dan subkulit dari suatu atom. Ada 4 subkulit, yaitu S, P, D, dan F. Angka sebelum subkulit menunjukkan kulitnya. Subkulit 1S merupakan tingkat energi yang paling rendah, lalu kedua S, 2P, 3S, 3P, dan seterusnya. Pastinya, elektron yang mengisi subkulit memiliki jumlah maksimum elektron. Elektron yang mengisi subkulit dituliskan dalam bentuk pangkat. Yang pertama, subkulit S maksimal terisi 2 elektron. Yang kedua, subkulit P maksimal terisi 6 elektron. Yang ketiga, subkulit D maksimal terisi 10 elektron. Dan yang keempat adalah subkulit F maksimal terisi 14 elektron. Aturan penulisan prinsip Aufbau. Pengisian elektron dimulai dari tingkat energi yang paling rendah menuju tingkat yang lebih tinggi. Contohnya, pada unsur karbon memiliki 6 elektron. Maka konfigurasi dari 6 elektron karbon ialah sebagai berikut. Elektron yang menempati subkulit bisa dilihat dari pangkatnya. Jika kita jumlahkan pangkatnya 1s2, 2s2, 2p2, maka terdapat 6 elektron, di mana sesuai dengan jumlah elektron dari atom karbon. Aturan setengah penuh atau penuh. Aturan ini berkaitan dengan kestabilan suatu unsur. Pada beberapa unsur, elektron cenderung mengalami perpindahan orbital untuk lebih stabil. Keadaan ini dimungkinkan terjadi pada orbital D. Contohnya, pada unsur Cu. Jika penulisan konfigurasinya 4s2 dan 3d9, maka unsur Cu cenderung kurang stabil. Unsur tersebut akan stabil jika orbital D terisi penuh, yaitu 10. Yang didapatkan dari satu elektron orbital 4s akan pindah ke orbital 3d. Kaidah Hahn. Seorang ilmuwan asal Jerman yaitu Friedrich Hahn menyatakan bahwa pengisian elektron pada orbital dengan tingkat energi yang sama harus didistribusikan secara merata, dimulai dari elektron yang tidak berpasangan. Setelah semua orbital berisi penuh, elektron yang tidak berpasangan barulah diisi dengan elektron lain dengan spin yang berbeda arah, sehingga membentuk pasangan elektron. Perhatikan contoh berikut.
Larangan Pauli. Larangan ini menyatakan bahwa dalam satu atom tidak ada elektron yang memiliki bilangan kuantum yang sama. Jika dua elektron berada di orbital yang sama, pasti spin keduanya berbeda. Perhatikan contoh berikut. Perhatikan contoh soal berikut. Tentukan konfigurasi elektron berdasarkan teori mekanika kuantum pada unsur berikut. Maka dapat dituliskan konfigurasi elektronnya ialah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p4. Dan bentuk pengisian orbitalnya ialah sebagai berikut. Maka dapat diketahui bahwa unsur tersebut terletak pada golongan 6A dan pada periode ketiga. Ya, itu tadi adalah materi konfigurasi elektron. Gimana nih menurut kalian? Seru kan belajar konfigurasi elektron? Itu saja materi kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.